Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore Sobat Dios semua. Senang banget deh hari ini kita bisa bertemu kembali di acara Jalan Kehidupan. Dan malam hari ini kita mau belajar banyak tentang, yang pastinya tentang firman, nggak mungkin yang lain. Dan kita mau belajar mengenal Tuhan lebih lagi dan apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Jadi buat kamu semua nih Sobat Dios yang saat ini sedang stay tune mendengarkan Dios Radio, kamu bisa join sama kita kalau misalnya dalam sepanjang sharing nanti diberikan, kamu bisa ikutan join sama kita lewat WA di nomor 081387227274. Nah, kamu kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin kamu relate sama kamu dan kamu ingin berbagi tentang pengalaman perjalanan hidup kamu dengan apa yang sedang dibagikan. Nah, itu bisa kamu cerita juga. Kita percaya bahwa setiap orang punya prosesnya masing-masing dan ketika itu di-sharingkan dengan orang lain, itu bisa menguatkan. Nah, ya kan kita sama-sama belajar. Oke, jadi buat kamu semua jangan lupa untuk chat langsung ke nomor kita di 081387227274. Dan buat kamu semua nih Sobat Dios yang malam hari ini sedang mendengarkan, acara ini, program ini juga kita sudah kita rekam. Nanti kita akan sambil berjalannya waktu kita akan rekam dan kita akan upload di YouTube Dios Radio. Nah, buat kamu yang belum gabung dengan kita, belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap kali kita mengupload video baru, kamu dapat notifnya sehingga kamu bisa nonton videonya dan kamu juga bisa share dengan orang-orang yang kamu kasihi biar mereka juga mendapatkan berkat yang sama. Dan hari ini kita mau belajar banyak banget tentang firman Tuhan dengan temanya. Mungkin kalau kamu udah melihat flyernya, hari ini kita mau belajar tentang Kristus korban yang sempurna. Nah, kita mau belajar banyak banget hari ini dan pastinya enggak sama Isya. Isya hanya memandu, karena di sore malam hari ini di studio sudah kedatangan narasumber kita. Nah, sebelum kita mulai sharing kita malam hari ini yang itu tentang Kristus korban yang sempurna, kita mau berkenalan dulu dengan beliau. Nah, kemudian sudah hadir di depan Isya malam hari ini. Selamat sore Pak. Sore. Ya, dan kita hari ini mau belajar banyak hal hari ini. Nah, mungkin kita boleh berkenalan dulu ya Pak, karena kan banyak orang yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Ya, saya tinggal di Sudirman, Jenderal Sudirman nomor 818. Itu rumah merangkap dengan salon. Oke. Green salon. Istri saya ada di sini. Ya, kebetulan Bapak datang hari ini tidak sendiri ya Pak ya, bersama dengan istri tercinta. Ya. Di sana juga saya buka persekutuan doa lah. Tapi bentuknya ya berbentuk gereja. Oke. Karena untuk sementara ini saya ke sana dulu. Dulu pernah buka di Jenderal Sudirman 220 selama 10 tahun lebih. Kemudian setelah itu pindah-pindah lah. Terakhirnya sebelum COVID kita pindah dulu ke BTC. Oke. 4 bulan di BTC, kemudian COVID ya, setelah itu off selama 2 tahun lebih lah. Ya. Nah, setelah itu kita nyambung lagi di rumah sendiri dulu. Oke. Nah, nama saya Pendeta Arlo Hendy. Nah, istri 1 tentunya, anak saya 3, cucu udah 5. Wow. Ya, gerejanya bernama Gereja Pelayanan Kristen. Kalau kita ambilnya pakai itu lebih keren dikit lah. Ya. Namanya CMC, Christian Ministry Church, yang dimana ketua sinodenya adalah di Jakarta. Oke. Dr. Gunadi Gunawan. Ya. Oke, itu dia Sobat Dios ya, kita sudah berkenalan dengan Bapak Pendetaan Rohendi. Nah, hari ini kita mau belajar banyak tentang firman. Sebelum kita mulai,
Ya, saya mau ngingetin kamu lagi, untuk kamu yang sepanjang firman nanti dibagikan, sharing dibagikan, kalau ada yang relate sama kamu dan kamu merasa bahwa, wah saya pernah ngalamin seperti ini dan kamu mau berbagi tentang kemenangan yang sudah kamu alami, nah boleh nih. Atau mungkin kamu mau bertanya juga bisa, kamu langsung chat aja ke nomor WA kita di 081387227274. Isi ulang lagi ya, di 081387227274. Dan sebelum kita mulai, ya, kita dengarkan dulu satu buah lagu. Jadi kamu yuk siapkan hati kamu untuk kita benar-benar memulai semuanya bersama dengan Tuhan. Dan Kisi percaya bahwa tidak ada satu hal yang ini merupakan disengaja atau apapun, tapi Tuhan sudah mengatur semuanya. Oke, kita akan kembali setelah satu buah lagu berikut ini. So, stay tune terus di sini, Dios Radio, Voice of Inspiration. Dios Radio, Voice of Inspiration, masih dengan Isya dan masih di acara Jalan Kehidupan. Dan malam hari ini bersama Bapak Pendeta Andro Hendy, kita juga akan belajar tentang Kristus korban yang sempurna. Nah, kamu sudah siap kan untuk kita belajar banyak hari ini? Nah, yuk, sebelum kita mulai, Isya mau minta Pak An untuk Bapak Pendeta untuk berdoa pembuka, langsung dilanjutkan dengan sharing malam hari ini. Baik. Shalom, sahabat Dios Radio. Saya di sini Pendeta Andro Hendy akan membawakan kebenaran firman Tuhan tentang Kristus korban yang sempurna dengan temanya itu. Dan sebelumnya kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati di dalam doa untuk kita dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan meminta pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Mari sahabat-sahabat, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada sore hari ini, di mana Tuhan memberkati kami, sehingga kami ada untuk waktu ini, untuk waktu yang terbaik, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuasa darah Tuhan Yesus, dan urapi hamba-Mu dan urapi semua sahabat-sahabat daripada Radio Dios, semuanya kita menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kristus adalah kurban yang sempurna yang kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sore ini kalau kita melihat tentang korban apa sih yang terbaik di dalam dunia ini, tentunya saudara kalau kita melihat banyak kurban-kurban yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, baik dari orang-orang Muslim atau apapun, tetapi yang terbaik menurut Alkitab adalah korban daripada Kristus, saudara. Nah, sebelum saya masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya akan kutip dulu, saudara, di dalam Keluaran 12, saudara, ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Itu dikatakan, saudara, Nabi Musa menerima perintah daripada Tuhan untuk melakukan korban, saudara. Nah, disitulah korban itu, yaitu dikatakan anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelih pada waktu senja. Nah, saudara, kalau kita melihat ayat ini selanjutnya, dilanjutkan, saudara, setelah domba yang dikurung 14 hari itu
itu untuk diteliti, saudara. Diteliti karena apa? Karena domba itu harus yang tidak bercela, bercacat dan bercela. Jadi akhirnya harusnya yang bagus lah gitu ya, yang sempurna menurut pandangan Tuhan. Nah di sana saudara, setelah mereka menyembelih domba itu, kemudian mereka mengambil darahnya, saudara. Setelah darahnya itu diambil, mereka dioleskan di ambang pintu, atau kalau sekarang kusen pintu, saudara ya. Kusen pintu rumah mereka, kan setiap rumah ada pintu masuknya. Dari kusen itulah kiri, kanan, dan atasnya itu semua diolesi dengan darah domba itu. Nah, itulah yang menyatakan, saudara, di mana kelanjutan dari firman Tuhan di dalam Keluaran 12 itu, setelah malam terjadilah pembunuhan anak sulung di seluruh tanah Mesir yang rumahnya tidak diolesi oleh darah domba itu. Nah, kalau kita melihat di sana, saudara, itulah Paskah yang pertama yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui Alkitab. Nah, kita melihat ini adalah korban daripada kambing domba yang katakanlah yang tidak bercacat dan bercela, yang Tuhan inginkan pada waktu itu. Saya akan melihat di dalam bagaimana Kristus menjadi kurban yang sempurna itu. Kalau dulu di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian 12 itu hanya sekedar lambang. Tapi yang sesungguhnya korban yang sempurna itu adalah Kristus sendiri, saudara. Yaitu kita melihat ya, saudara, 7 tahapan di mana Kristus diuji oleh orang-orang pada waktu itu. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam pengujian-pengujian ini, sungguh-sungguh Kristus itu adalah Allah yang luar biasa, saudara. Dia berkorban bagi kita, dia tidak bercacat dan bercela, seperti kambing domba yang dihususkan di dalam Kejadian, maksudnya di dalam Keluaran 12 itu. Tapi Kristus pada waktu itu adalah manusia. Tapi manusia yang sempurna, saudara. Mari kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-22, saudara, ayat yang ke-15 ya sampai yang ke-22. Pertama, ini Kristus diuji. Yang pertama adalah oleh orang Farisi, pendukung Herodes, tentang membayar pajak. Nah, di sana, saudara, dikatakan orang-orang Farisi itu berunding. Mereka semua ingin menjerat Kristus dengan satu pertanyaan-pertanyaan yang menjebak pada waktu itu. Di sanalah, saudara, orang-orang Farisi itu, orang-orang ini semuanya pro, saudara, kepada Herodes. Orang-orang Herodes ini semua yang mendukung keberadaan orang-orang Roma pada waktu itu yang berada di Israel. Nah, dikatakan, saudara, perkataannya begini, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Kemudian, saudara, dikatakannya Kristus itu mengetahui kejahatan mereka. Tuhan mengatakan, "Mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku uang untuk pajak itu." Jadi Kristus meminta, tunjukkan uang itu. Lalu mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Kaisar ya yang diberikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus. Jadi pertama itu, orang-orang Farisi itu yang mendukung Herodes itu ingin menjebak Kristus, saudara, tentang pajak. Kalau Kristus menentang tentang pembayaran pajak, orang itu bisa mengatakan,
orang ini memberontak kepada kekaisaran atau katakanlah kepada Raja Herodes pada waktu itu, saudara. Jadi di ujian yang pertama ini Kristus lolos, saudara, dari jerat mereka. Yang kedua, saudara, orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki itu di dalam Matius 22 ayat yang ke-23 sampai yang ke-33. Kalau dibacakan, saudara, terlalu banyak. Saya akan membawakan secara singkatnya saja. Baik, saudara. Dikatakan begini, orang-orang Saduki itu kan tidak percaya tentang kebangkitan dan tidak percaya juga tentang malaikat-malaikat, saudara. Orang-orang Saduki itu. Makanya mereka mencobai Kristus, saudara, tentang orang yang mati. Dikatakan begini, saudara, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan kemudian ia mempunyai keturunan. Ia tidak mempunyai keturunan. Ia meninggalkan istrinya bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Jadi semua, saudara, jadi dari 7 bersaudara laki-laki ini, semuanya mati. Yang telah bersuamikan dengan perempuan ini, saudara. Kemudian pertanyaannya, saudara, siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi saudara, orang-orang Saduki pada hari itu menjebak Yesus. Bagaimana mungkinnya, katakan begini, menurut hukum Musa, kalau ada satu orang laki-laki, katakanlah yang cikal, menikah dengan seorang perempuan, yang cikal itu meninggal, saudara, kemudian harus disambung oleh yang kedua juga meninggal, disambung lagi yang ketiga meninggal, sampai berulang-ulang, saudara, sampai yang ketujuh. Nah, orang-orang Saduki pada waktu itu bertanya kepada Kristus bahwa mereka itu, bagaimana kalau 7 orang itu beristrikan satu perempuan itu? Karena mereka di dunia ini pernah menikah dengan satu perempuan itu, 7 bersaudara itu, saudara. Nah, dikatakan, kata Tuhan, kamu sesat. Di sana itu, ya, di sorga itu tidak dikawinkan, tidak kawin dan dikawinkan, saudara. Tidak ada kawin mengawinkan di sana. Jadi kita hidup itu kalau masuk sorga itu, kita hidup seperti malaikat di sorga. Ya, saudara, itu mereka juga membuat semua orang-orang Saduki pada waktu itu takjub, saudara, tentang apa yang dijawab oleh Tuhan pada waktu itu. Kemudian, saudara, yang ketiga, saudara, di mana dikatakan, ya, yang ketiga itu saya bawakan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang 34 sampai yang ke-40. Jadi ini berbicara tentang ahli-ahli Taurat bertanya mengenai perintah dalam hukum Taurat itu. Nah, ketika orang-orang Farisi itu mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, ya, orang-orang Saduki dibungkam oleh Tuhan, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus, saudara. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, hukum yang kedua dan yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi. Jadi saudara, di sini orang-orang Farisi ini, saudara, sedang menguji Yesus. Hukum apa sih yang paling utama dari hukum Taurat itu? Ternyata Kristus lolos, saudara. Dia mengatakan, Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, kalau kita melihat hukum itu banyak di dunia ini ya, terutama di dalam hukum Taurat itu. 10 hukum Taurat dijabarkan sampai 611 hukum, ketetapan hukum yang ada di Israel. Tapi dengan tergantungnya 2 hukum ini, saudara, ini ringkasan dari seluruh inti dari Alkitab, bahwa Yesus menyimpulkan 2 hukum ini, saudara, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Itulah, saudara, di mana pengujian tahap yang ketiga itu dilakukan oleh orang ahli-ahli Taurat, saudara. Kemudian, saudara ya, kita masuk di dalam pengujian yang keempat, saudara. Yang keempat itu di dalam Yohanes pasal yang ke-18, saudara, ayat 13 dan yang ke-14. Ya, waktu itu Yesus sudah ditangkap, saudara. Ya, kemudian dikatakan, lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Ayat yang ke-18, maksudnya ayat yang ke-14-nya, ya, Yohanes 18 ayat yang ke-14 dikatakan, dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Jadi saudara, Kayafas itu diurapi Tuhan, saudara. Ya, Kayafas itu menjadi imam besar pada waktu itu. Mau tidak mau, saudara, itu nubuatan yang luar biasa yang kena sampai hari ini, saudara. Bagaimana nubuatan ini terjadi? Nubuatan ini begini dikatakan, saudara. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Nah, maksud dari Kayafas pada waktu itu, saudara, kalau Yesus mati, ya, lebih berguna daripada seluruh bangsa Israel itu semua mati. Kenapa? Karena ini berbicara tentang ya, konspirasinya ada, saudara, ya, politiknya ada, nubuatan dari Allahnya ada. Politiknya dikatakan lebih baik Yesus mati sendiri daripada seluruh bangsa ini binasa, mati semua, karena dianggap memberontak kepada kaisar atau kepada bangsa penjajah pada waktu itu, saudara. Tapi kalau kita melihat, saudara, ini nubuatan yang luar biasa dari seorang imam besar yang diurapi oleh Allah pada waktu itu, di mana dikatakan adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Nah, kita melihat ya, saudara, puji Tuhan, saudara, dengan nubuatan ini yang tergenapi sampai hari ini. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, saudara, ya, tidak ada kekristenan, tidak ada manusia seorang pun di dalam dunia ini yang bisa masuk ke dalam sorga, saudara. Jadi, saudara, bukan hanya bangsa, tapi kita melihat adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa di dunia, saudara. Jadi, saya tekankan di sini, nubuatan ini nubuatan yang luar biasa, di mana dikatakan tadinya hanya untuk membunuh Yesus, saudara, hanya untuk menganiaya Yesus dan untuk membinasakan Yesus. Tapi, saudara, berkat itu ya, saudara, berkat keselamatan itu diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, saudara, kita sebetulnya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi dengan adanya nubuatan ini yang tergenapi, Kristus tergantung di kayu salib dan menembuskan
napasnya, mati di sana, saudara, di kayu salib. Dan bangsa-bangsa menerima keselamatan yang daripada Tuhan datangnya. Ini nubuatan yang luar biasa, saudara. Di mana ujian atau pengujian kepada Kristus itu yang keempat yang dilakukan oleh orang-orang yang katakanlah saudara, yang membenci Kristus pada waktu itu. Yang keempat itu saudara. Mari kita akan masuk ke dalam yang kelima, saudara. Yang kelima adalah dari Pontius Pilatus, saudara. Ya, dikatakan Yohanes 18 ayat yang ke-38 dikatakan, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi saudara, Pilatus itu tanya jawab kepada Kristus, kepada Yesus pada waktu itu. Tapi saudara, setelah diselidiki, setelah ditelaah, kemudian Pilatus ini mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi saudara, di sini Kristus sudah diuji oleh Pilatus, saudara. Ini ujian yang kelima, saudara. Kita masuk ujian yang keenam. Yang keenam adalah kepada Herodes, saudara. Lukas 23 ayat 8 sampai yang ke-12. Ya, dikatakan, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Maksudnya, saudara, Yesus bisa melakukan segala mujizat, katakan. Karena Herodes ini dia sudah pernah dan sering mendengar Yesus melakukan mujizat. Makanya dia sangat girang ketika bertemu dengan Tuhan dan ia ingin melihat satu mujizat yang dilakukan di depan matanya sendiri. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ya, kemudian saudara dikatakan, sementara imam-imam kepala dan ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Maksudnya mengolok-olok Yesus. Dia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Jadi saudara, ini Raja Damai ini tergenapi di dalam permusuhan antara Herodes dengan Pilatus, saudara. Ya, Herodes dengan Pilatus itu pada waktu itu bermusuhan mereka itu. Tapi di mana Pilatus mengirimkan Yesus kepada Herodes, permusuhan itu pulih, saudara. Di sana mereka menjadi bersahabat. Jadi kita melihat saudara, Yesus itu adalah Raja Damai. Digenapi di dalam perjalanan politiknya antara Pilatus dengan Herodes. Nah, kita melihat saudara, Herodes waktu bertanya kepada Kristus tentang segala sesuatunya, tapi Kristus, Tuhan kita itu tidak menjawab apapun kepada Herodes pada waktu itu, saudara. Jadi ini ujian yang ke-6, saudara. Yang ke-7, saudara, dikatakan Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-14. Ini kembali lagi ke Pilatus, saudara. Karena Herodes itu membalikan atau memulangkan Tuhan Yesus kepada Pilatus, saudara. Dikatakan, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepada aku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Jadi saudara, Pilatus melihat
kamu ini udah bawa orang ini, sudah diserahkan. Ya, aku suruh bawa ke Herodes. Kemudian apalagi? Setelah itu dibawa lagi kepadaku, katanya, kata Pilatus ini. Tapi ketika katakan, aku tidak mendapati kesalahan orang ini. Apa yang dituduhkan oleh kamu ini, ya, tidak terdapat sesuatu apapun kesalahan. Jadi saudara, Kristus sudah diuji 7 kali, saudara, di dalam perjalanannya selama Kristus ditangkap. Nah, saudara, di dalam kesimpulannya begini, Kristus itu adalah korban daripada yang sempurna, saudara. Kalau dulu orang Israel di bawah pimpinan Musa, mereka mengadakan Paskah yang pertama itu di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Nah, saudara, setelah itu setiap tahun mereka mengadakan korban Paskah, saudara. Selalu ada korban Paskah. Belum lagi korban pagi, korban petang, korban kesalahan, penebus salah, segala macam, saudara. Banyak terjadi di dalam ibadah orang Israel itu, ya, tentang korban-korban itu. Tetapi dengan korban Kristus yang sekarang ini terjadi, saudara, ya, di dalam sudah kita baca tentang bagaimana Kristus itu setelah ditangkap, kemudian disalib, ya, terjadilah kematian. Dan pada hari yang ketiga, saudara, di sana Kristus bangkit. Dan setelah itu, Kristus menampakkan diri berulang-ulang kepada semua para muridnya. Nah, kita melihat, saudara, tentang bagaimana tentang kesimpulan ini. Yaitu, saudara, Kristus sudah menang itu, yang berarti, saudara, dia sudah bisa mengalahkan kuasa iblis. Ya, mengalahkan iblis. Di mana ayatnya, saudara? Itu nubuatan di dalam Kejadian yang ke-3 ayat yang ke-15, saudara. Tuhan mengatakan langsung kepada Adam pada waktu itu. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan di antara engkau dengan si ular itu. Ya, ular itu akan meremukkan tumit engkau, ya. Ular akan meremukkan tumit engkau, dan engkau juga akan anakmu itu akan meremukkan kepala ular itu, saudara. Jadi itu dikatakan itu lambang daripada nubuatan tentang bahwa Yesus akan mengalahkan kuasa iblis. Di mana ular itu, si ular tua itu sekarang udah tua, ular itu, saudara, ya, diremukkan kepalanya. Ya, saudara, kalau pukul ular, pukul kepalanya, pasti dia mati, saudara. Karena ular itu kekuatannya hanya di kepala, saudara. Nah, itu ya, saudara, tentang bagaimana Tuhan bisa mengalahkan kuasa iblis. Tadinya iblis bersorak ketika Kristus tergantung di kayu salib. Sudah mati. Bagaimana bisa melakukan penyelamatan? Tetapi dengan dia bangkit dari antara orang mati. Ya, saudara, sekarang kita beriman, kita mengimani, dan kita harus mempercayainya bahwa Kristus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan dia akan menghakimi seluruh bangsa-bangsa di dunia, dan dia akan menyelamatkan kita, saudara. Ya, kemudian, saudara, atas maut. Yang kedua, saudara, ya, kesimpulan yang kedua adalah atas maut. Poin yang keduanya dikatakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 sampai 55. Di dalam 2 ayat ini dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi, saudara, di sini dikatakan Kristus sudah menang
atas maut, saudara. Menangnya di mana, saudara? Menangnya Kristus sudah bangkit, saudara. Ya, sudah bangkit dari kematian. Alkitab mengatakan Yesus dibangkitkan oleh Allah, ya betul. Kemudian juga dikatakan Yesus bangkit sendiri, ya betul. Kemudian Roh Kudus membangkitkan Yesus, iya betul, saudara. Jadi dari 3 ayat ini ya saudara, ada semuanya kata-kata itu di dalam Alkitab itu. Jadi bukan ada orang yang mengatakan, siapa sih yang mencabut nyawa Yesus? Yesus tidak dicabut nyawanya, saudara. Tapi Yesus itu, ya saudara, menyerahkan nyawanya kepada Bapa, saudara. Makanya kalau baca Alkitab harus ditelaah baik-baik. Kalau tidak menelaah baik-baik, saudara, banyak pertanyaan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah mengatakan bahwa Yesus itu siapa sih yang nyabut nyawanya? Yesus tidak bisa mati, saudara. Ya, karena apa? Dia Allah sendiri. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Ya. Kalau saudara telaah tentang firman Tuhan. Kemudian, kita lanjut ya, saudara. Kesimpulan poin yang ketiga dikatakan atas dosa, saudara. Ya. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa, ya, ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, di mana dikatakan upah dosa itu adalah maut. Ya, kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, kita tidak akan mengalami kematian yang kedua, saudara. Kematian yang kedua itu adalah maut yang memisahkan antara kita dengan Allah, saudara. Tapi syukur kepada Allah, Kristus sudah mati bagi kita, saudara, dan dia bangkit mengaruniakan ya hidup yang kekal kepada kita, saudara. Itu harus kita imani dengan baik, supaya kita bisa berdiri dengan teguh untuk mempertahankan iman kita, bahwa kita sudah diselamatkan dari kuasa dosa, kuasa maut ini, saudara. Ya. Kemudian, saudara, kita lihat lagi ya, saudara, di dalam poin yang keempatnya, ya, kesimpulan tentang bagaimana kita menang di dalam poin yang keempat itu dikatakan kemenangan atas tabiat kita, saudara. Jadi dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi saudara, dengan kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, 4 hal poin tentang kemenangan ini, saudara, kita harus imani ini. Ya, pertama, di mana dikatakan, ya, Kristus sudah mengalahkan iblis. Kedua, Kristus sudah mengalahkan maut. Ketiga, Kristus sudah mengalahkan dosa. Yang keempat, ini tentang kita, saudara. Ya, tentang kita. Yaitu di mana dikatakan, ya, supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita ini tentang pemilihan ini, saudara, ya, supaya kita beralih, saudara, beralih dari tabiat-tabiat yang berdosa kepada hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, ini pilihannya ada di dalam kita, saudara. Bukan kepada Kristus lagi ini sekarang, saudara, ya. Tapi pilihannya kepada kita. Bagaimana kita bisa melepaskan hidup di dalam dosa? Bagaimana kita tabiat-tabiat dosa yang dulu itu kita bisa lepaskan, kemudian hidup yang hari ini lebih baik dari kemarin. Nanti besok akan harus lebih baik lagi dari hari ini, saudara.
Itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya tutup dengan satu kesaksian saya ya, saudara. Dulu saya waktu masih belum mengenal Tuhan, saudara, saya ya banyak tidur di kuburan, saudara, mencari kekayaannya, saudara. Nah, di dalam perjalanannya itu, saudara ya, saya sih nggak takut-takut ya. Tidur di kuburan di atas gunung sendirian itu sudah biasa, saudara. Nah, tadinya saya berpikir begini, ya siapa tahu dengan adanya itu, dengan saya melakukan itu, saya bertemu dengan Tuhan. Tapi tidak terjadi itu, saudara. Tapi akhirnya saya mempunyai begini, saudara ya. Ketika saya mengalami pertobatan, itu ada iblis yang berbicara kepada saya melalui telinga, saudara. Ya, mengatakan Yesus itu kurang ajar, Yesus itu anjing, begitu, saudara. Tapi saya waktu itu tanya ke pendeta, ya, beliau tidak menerangkan bagaimana itu menengking itu, saudara. Nah, kalau saudara mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu, saudara bisa memakai nama Kristus, memakai nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa maut. Ya, kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa maut. Semua, saudara, bisa dia patahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dulu saya tidak mengerti tentang ini, saudara. Jadi saya sering sekali mendengar itu waktu baru pertama bertobat. Tapi dengan kesini saya tahu, saudara, kalau ada pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Allah, saya memakai kuasa dalam nama Yesus. Aku hancurkan kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa maut, bahkan kuasa sakit penyakit pun dihancurkan dalam nama Yesus, saudara. Supaya apa? Supaya kita mempunyai tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, ya saudara, pikiran yang sehat, ya, roh yang sehat di hadapan Tuhan. Itulah yang saya dapat sampaikan, saudara. Silahkan, saya akan berikan kepada Isis kembali ya waktunya. Baik. Tuhan memberkati kita semua. Ya, Tuhan berkati. Ini kita udah belajar luar biasa nih tentang bagaimana Kristus adalah korban yang sempurna, ya kan? Gimana pengorbanan yang dia lakukan, sebenarnya yang dia tanggung tuh bukan dosanya dia loh, dosanya kita. Tapi dia benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, yang Bapak mau dalam hidupnya untuk dia lakukan. Nggak mudah memang menyerahkan dirinya. Seperti tadi Pak Pendeta juga udah menyebutkan bahwa Tuhan tuh bukannya dikorbankan atau gimana, enggak, tapi benar-benar menyerahkan, karena dia tahu apa yang menjadi tugas dia di dunia ini, apa yang Bapaknya mau untuk dia lakukan di dunia ini. Nggak mudah memang, apalagi kita sebagai manusia yang masih punya daging, punya keinginan, masih punya hal-hal yang duniawi. Kadang-kadang kedagingan kita kadang-kadang jauh lebih besar gitu kan. Ya ego lah, ya rasa marah. Cuman sini Tuhan benar-benar memberikan contoh yang luar biasa bagaimana kalau dia mau juga sebenarnya dengan mudahnya dia bisa menolak. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Dia bisa menolak karena Bapak udah deh, jangan, ngapain saya yang mesti berkorban gitu, sedangkan yang dosa buat manusia gitu. Iya betul. Tapi kalau begitu tidak ada keselamatan bagi dunia ini. Nah itu dia, makanya Tuhan lakukan apa yang menjadi tugas dia yang diberikan oleh Bapaknya untuk dia selesaikan di dunia ini. Nah, tinggal kitanya aja untuk bagaimana kita benar-benar menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan. Nah kadang memang nggak gampang ya Pak ya. Iya betul. Kalau misalnya karena kita kan istilahnya kadang kedagingan kita jauh lebih besar.
Sedangkan Tuhan maunya begini nih, udah dikasih tahu jalannya yang bagus begini nih. Cuman kadang-kadang kita lebih menurut daging kita, wah nggak mau Tuhan, lewat sini aja. Kayaknya lebih enak nih. Nah, kalau misalnya nih Pak, ini sebagai pertanyaan saya, kalau kita mengalami struggle seperti itu, Tuhan udah kasih nih, kuncinya seperti ini, jalannya tuh lewat sini, gitu. Tapi kita tuh karena daging kita lebih kuat gitu, kadang nggak mau Tuhan, kayaknya ini lebih enak nih, kayaknya jalannya lebih mulus. Padahal kita sendiri tahu bahwa Tuhan tuh udah ngasih tahu bahwa kalau kamu lewat sini nih, jalan yang ngambil jalan B misalnya, ujungnya kamu akan jauh lebih menderita daripada kamu diambil jalan A. Kamu menderitanya di awal misalnya gitu. Nah, kalau kita dalam posisi seperti itu nih Pak, karena kan kita tahu bahwa nggak mudah, apalagi dengan kita mencontoh hidup Tuhan Yesus memang nggak mudah, perlu perjuangan yang luar biasa dan kita bukan manusia yang sempurna. Nah, apa yang harus, sikap hati apa sih yang harus kita lakukan Pak? Harus ada penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kita minta ya, biarlah Roh Kudus membimbing kita. Dengan penyerahan diri tentunya, supaya tabiat dosa yang di dalam Roma 6 ayat yang ke-6 itu bisa kita singkirkan. Kalau kita memakai kekuatan sendiri, terlalu berat. Karena dosa itu sudah menghukum kita dari semenjak zaman Adam, ya, udah 6.000 tahun lebih itu sudah ada di dalam dunia, sudah ada di dalam hidup manusia. Jadi sudah terlalu berat untuk kita melepaskan dari pikiran-pikiran dosa dengan kekuatan sendiri. Dengan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, ya, dengan firman Tuhan, dengan berdoa, penyerahan diri kepada Tuhan, kita bisa melewati setiap rintangan yang dihadapi. Nah, jadi ya Sobat Yos nih, ini sebuah pernyataan yang bagus banget bahwa udah berserah aja sama Tuhan. Ikutin aja Tuhan maunya gimana, maunya kemana, ikutin aja, nggak usah berontak. Karena kalau udah berontak, akan jauh lebih berat ketika kita menghadapi semuanya. Betul ya Pak ya? Ya betul. Oke Sobat Yos, terima kasih nih buat kamu yang udah setia mendengarkan Dios Radio. Dan sebelum kita tutup acara Jalan Kehidupan malam hari ini, Isya mau minta bahwa pendetaan untuk berdoa penutup dan juga doa berkat. Saya percaya masih banyak di luar sana Sobat Dios yang terutama yang mendengarkan acara ini malam hari ini, ataupun yang nanti akan menonton videonya. Mungkin mereka juga sedang mengalami situasi yang apa ya, istilahnya kalau mau ditanda kutip tuh kayak tidak menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Gitu. Silakan Pak. Baik, sahabat Dios semuanya, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara ya Tuhan, tetapi Roh Kudus impartasikan seluruh kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, didik kami untuk setia di dalam Tuhan, untuk hidup teguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mempertahankan iman kami Tuhan, sampai Tuhan datang untuk kedua kali atau Tuhan menjemput kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa di tempat ini untuk semua pemirsa yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati, baik pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, baik kesehatan, baik ekonomi, baik segala sesuatu pergumulan yang dihadapi, terutama Tuhan tentang kerohanian. Dalam nama Yesus, ada kemajuan-kemajuan yang dapat kami raih bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami semua dengan berkat-berkat sorgawi, dengan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah, di mana Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Ulangan 28 ayat 1-14 tergenapi dalam kehidupan kami. Kami senantiasa dipromosikan oleh Tuhan, diangkat tinggi
menjadi kepala bukan ekor, ditinggikan oleh Tuhan, bukan direndahkan. Apa saja yang kami kerjakan ya Tuhan, senantiasa Tuhan buat berhasil dalam kehidupan kami semua, dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya doa kami Tuhan didengar Tuhan, dijawab Tuhan, dan senantiasa Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa yang kami ikat di bumi ini Tuhan terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi ini Tuhan terlepas di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari saudara, angkatlah kedua belah tanganmu dan imani. Bukalah hatimu dan pikiranmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Permata-permata hati Tuhan Yesus, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan, kuasa, mujizat, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara dari semenjak hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya. Oke Sobat Dios, terima kasih buat kamu semua sudah mendengarkan Dios Radio malam hari ini, dan terima kasih juga buat Bapak Pendetaan yang sudah hadir di studio berbagi sharing firman yang luar biasa banget tentang Kristus korban yang sempurna. Dan kita percaya lewat firman ini gak ada satupun yang sia-sia. Kita semua semakin diperbaharui, kita semakin diubahkan, dan ada yang berubah dari hidup kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ya, oke. Buat kamu semua nih Sobat Dios. Nah ya, jangan lupa stay tune terus di sini karena kita masih punya banyak acara, dan pastinya juga ada pujian penyembahan yang harus dinaikkan sepanjang malam hari ini. Dan sebelum saya tutup juga saya mau ingetin, jangan lupa bahwa besok pagi setiap jam 5 pagi kita akan ada acara doa bagi bangsa. Dan itu akan disiarkan langsung di Dios Radio, dan pastinya live streaming. Dan kalau kamu memang mau ikut join lewat YouTube juga bisa. Kamu tinggal gabung aja di YouTube AOC Media. Ya, kalau misalnya kamu mau gabung di Dios Radio juga nggak apa-apa, bisa. Kamu tinggal buka aja Dios Radionya. Dan saya juga mengingatkan bahwa untuk hari Sabtu ini spesial, karena hari Sabtu itu kita bukan cuma doa bagi bangsa, tapi kita juga ada acara Meet Jesus. Nah, di sini kita akan sama-sama menyembah Tuhan, dan kita mau bawa setiap doa-doa, pokok-pokok doa yang sudah masuk, terutama buat kamu yang mungkin mau didoakan, kamu langsung chat aja di live chatnya YouTube AOC Media. Nanti kita akan bawa semua di hadapan Tuhan, kita akan mendoakan semuanya. So, buat kamu semua, jangan lupa untuk gabung bersama kita besok pagi, mulai jam 5 pagi. Dan akan selesai pukul 7:30 pagi. Nah, panjang besok ya. Oke Sobat Dios, terima kasih buat kamu semua yang sudah setia mendengarkan Dios Radio, dan isi mohon pamit. Dan kita akan ketemu lagi 2 minggu mendatang di acara Jalan Kehidupan. So, saya terus di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration.